Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septitasya Faradila dari kelompok 9 yang beranggotakan Yuliantika. NIM 2019-12043, Nadia Primasari 2019-12044, Gina Arimandindo 2019-12045, saya sendiri Septitasya Faradila NIM 2019-12047, dan Fabella Eria Tiara Mega NIM 2019-12049. Di sini, kelompok kami akan menjelaskan secara singkat mengenai blueprint Rumah Sakit Unit Giseva dan pengembangan 5 tahun ke depan, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Yuliantika. Profil Rumah Sakit Unit Giseva merupakan rumah sakit tipe C yang berlokasi di Kota Surabaya, Jawa Timur di bawah naungan Geraha Medica. Sejarah singkat, Rumah Sakit Unit Giseva adalah rumah sakit umum yang didirikan pada tanggal 4 Maret 2011 di bawah naungan Yayasan Geraha Medica dan berlokasi di Jalan Pacar Kembang nomor 51 Kota Surabaya. Pada tahun 2010, rumah sakit ini membeli tempat yang awalnya masih berstatus sewa. Pada tahun 2014, Rumah Sakit Unit Giseva menambah kapasitas 55 tempat tidur setara dengan rumah sakit tipe C. Rumah Sakit Unit Giseva mulai beroperasi 7 Mei 2015 dan diresmikan pada tanggal 3 Oktober 2015 oleh Gubernur dan Wali Kota Surabaya melalui keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK-03-I-1463-11, Rumah Sakit Unit Giseva ditetapkan sebagai rumah sakit umum kelas D pada tanggal 3 Oktober 2017 telah lulus akreditasi dan Rumah Sakit Umum Unit Giseva resmi mendapatkan izin operasional rumah sakit tipe C. Visi Rumah Sakit Unit Giseva adalah rumah sakit umum daerah yang maju, aman, dan terdepan dalam pelayanan kesehatan. Misinya, 1. Melaksanakan pelayanan kesehatan rujukan komprehensif bagi masyarakat. 2. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berwawasan mutu dan keselamatan pasien. 3. Menjalankan pengelolaan rumah sakit yang sehat dan berwawasan lingkungan. 4. Memberikan nilai positif bagi pelanggan, internal dan eksternal rumah sakit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Septi. Baik, saya sebagai Wakil Direktur Pelayanan Medis di Rumah Sakit Unit Giseva akan melanjutkan untuk menjelaskan pelayanan yang ada di Rumah Sakit Unit Giseva, yaitu diantaranya ada 10 pelayanan, yaitu pelayanan penyakit dalam, pelayanan kesehatan anak, pelayanan THT, pelayanan syaraf, pelayanan bedah, pelayanan mata, pelayanan kulit kelamin, pelayanan paru-paru, pelayanan bersalin, dan pelayanan gigi dan mulut. Pada kondisi sebelum adanya pengembangan IT di unit pelayanan yang masih menggunakan sistem manual dengan beberapa alat dan komputer yang masih minim, sehingga dilakukanlah anggaran untuk mengajukan pengembangan IT pada unit pelayanan tersebut. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Gina Arimandindo. Di mute. Baik, saya sebagai Wakil Direktur Pelayanan Penunjang Medis dan Non-Medis akan menjelaskan tentang pelayanan yang saya naungi. Pertama, pelayanan penunjang medik. Ada lab, laboratorium, ada farmasi, radiologi, dan gizi. Lalu pelayanan penunjang mediknya ada laundry, ambulans, dan pemulasaran jenazah. Kondisi dari pelayanan penunjang medik dan non-medik sebelum adanya pengajuan anggaran ini, keadaan dari rumah sakit penunjang medik dan non-medik Rumah Sakit Unit Giseva adalah sering terlambatnya logistik, lalu pengecekan dan pemeliharaan alat-alat medis sering terlambat, dan perhitungan dari keuangan Rumah Sakit Unit Giseva yang kurang tertata. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nadia Primasari.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengembangan bagian rekam medis. Dalam bagian rekam medis, melakukan pengembangan seperti menambah hardware untuk mempermudah pekerjaan yang sebelumnya hanya 2 komputer, kita tambah lagi menjadi 2, merubah pengambilan sistem yang sebelumnya manual menjadi elektronik, menggunakan Electronic Medical Record atau MRE, dan menjadikan data rekam medis yang dapat terintegrasi dengan dokter dan para medis lainnya. Dalam perkembangan keperawatan, pengembangan kita tertuju pada mutu pelayanan yang dilakukan perawatan kepada pasien, sehingga kita sering melakukan pertemuan atau pelatihan untuk membahas etika keperawatan, keterampilan perawat, dan skill perawat dalam mengelola IT. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Septi. Baik, pada pengembangan di seksi pelayanan medis, beberapa IT yang telah dikembangkan di unit pelayanan, misalnya dengan adanya penambahan komputer yang bertujuan untuk memudahkan pekerjaan, jadi sudah tidak memakai sistem manual lagi. Lalu dengan adanya penambahan printer untuk mencetak hasil diagnosa, menambahkan program web untuk melakukan pendaftaran online yang bertujuan untuk memudahkan pendaftaran, jadi tidak perlu mengantri lama lagi di rumah sakit. Dan dengan adanya penambahan CCTV untuk melakukan pengawasan dengan adanya tujuan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Dan yang terakhir dengan mengadakan aplikasi Omnicare yang bertujuan untuk memanajemen pelayanan berpoli maupun akan membuat data perjanjian oleh dokter yang ada di rumah sakit unit Gisefa dengan mudah. Tujuan dilakukannya pengembangan untuk meningkatkan mutu kinerja pelayanan rumah sakit supaya kinerja pelayanan rumah sakit unit Gisefa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Fabella Eria. Di sini saya sebagai Wakil Direktur Keuangan di Rumah Sakit Unit Gisefa. Sebelum ada perencanaan pengembangan ini, bagian keuangan kesulitan untuk mengelola keuangan di rumah sakit ini. Berikut adalah perkembangan Rumah Sakit Unit Gisefa di bidang keuangan dalam 5 tahun ke depan. Yang pertama, tata kelola keuangan berbasis teknologi informasi untuk mendukung administrasi keuangan, contohnya seperti menyediakan mesin ATM dan menyediakan melalui aplikasi, contoh seperti pembayaran salah satunya melalui OVO, agar mempermudah melakukan pembayaran. Yang kedua, penambahan aplikasi SIM-RS, GOS, atau Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Generik Open Source. Software ini gratis disediakan oleh pemerintah melalui Departemen Kesehatan yang mempermudah mengetahui laporan keuangan rumah sakit unit Gisefa ini. Yang ketiga, penambahan money detector. Money detector ini atau alat pendeteksi uang palsu bekerja untuk memeriksa apakah secerci uang itu palsu atau asli. Yang keempat, penambahan money counter. Alat ini berfungsi untuk menghitung berapa banyak jumlah uang atau logam maupun kertas yang ingin dihitung. Yang kelima, penambahan struk thermal paper untuk struk kasir atau bukti pembayaran, nomor antrian, dan pembayaran parkir. Selanjutnya dilanjutkan oleh Gina Arimarindo. Aplikasi penunjang medik dan non-medik yang akan diajukan kali ini adalah aplikasi yang dibuat sendiri untuk pengingat, penyimpan data, serta perekap keuangan yang dikeluarkan bagian penunjang medik dan non-medik. Pertama, yang kami ajukan adalah aplikasi manajemen Roboto, 6 set komputer, 6 telepon dan printer, pelatihan dalam penggunaan aplikasi, penambahan fingerprint untuk absen pegawai, barcode reader yang akan digunakan di bidang farmasi, dan 3 scanner. Selanjutnya dilanjutkan oleh Yuliantika. Disaster recovery planning
pengembangan bencana yang kita lakukan untuk jaringan aero dan sabotase data, kita langsung mendatangkan pihak IT untuk mengatasi secara cepat agar data rumah sakit tidak hilang dan lain sebagainya. Untuk bencana alamnya itu sendiri, kita menggunakan genset untuk lampu mati. Jika terjadi lampu mati, maka rumah sakit akan terhubung langsung dengan genset yang sudah disediakan. Untuk bencana seperti banjir, tsunami, konslet listrik, angin topan, dan letusan gunung berapi yang mengarah pada terputusnya jaringan internet dan lampu, selain mengandalkan genset, kita juga akan memanggil petugas PLN yang segera membenahi permasalahan yang ada dalam waktu yang sesingkat mungkin. Demikian dari pengembangan blueprint yang bisa kelompok kami sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.